Baik, terima kasih banyak kepada para pendengar dan pembaca. Berikut adalah penjelasan untuk kuliah bahan teknik untuk mahasiswa teknik ya. Mahasiswa teknik awal-awal kita akan berbicara soal mechanical properties of material atau mechanical property pada material bersama kami Muhammad Akhil Muplihun dari Departemen Teknik Mesin dan Industri Universitas Gadjah Mada. Ada dua buku yang kita pakai, yaitu Essentials of Material Science and Engineering dari Askelan dan Fuley, serta Material Science and Engineering and Introduction dari Kalister. Baik, kita akan masuk ke Mechanical Property. Mechanical Property suatu bahan didapat berdasarkan standar tes yang telah ditentukan oleh lembaga internasional. Nah, lembaga internasional yang biasanya membuat rule atau aturan yang kita bisa melihat mechanical properties dari suatu material, itu contohnya adalah ASTM, atau American Society for Testing and Material. Ada JIS, Japan International Standard, DIN dari Jerman, ISO, ada SNI, dan lain sebagainya ya. Nah, contoh-contoh material testing itu kita bisa tensile, tarik, bending itu tekuk, kompresif itu tekan, atau shear itu geser. Nah, ketika ditarik semisal itu biasanya ada dua jenis material. Yang pertama ada getas ya, atau dia bisa ductile. Atau ketika material itu cukup kuat, dia akan mengalami elastik material. Jadi sebelum dia patah, dia akan kembali ke bentuk semula ketika di unloading. Jadi di loading, ditarik, dilepasin, dia akan balik ke tempat semula. Atau ada yang tidak elastik, jadi dia melengkung gitu ya. Nah, bisa dilihat pada gambar B. Nah, ini contoh standar tensile test untuk material besi. Jadi kita bisa melihat ukuran standarnya harus dipenuhi atau sampelnya harus memenuhi ukuran standar. Kemudian ada testing equipment atau tesnya, dia memakai UTM, Universal Testing Machine. Kita akan masuk ke diagram stress and strain pada material biasanya besi ya, atau baja atau metal. Di sini kita bisa melihat kalau yang awal-awal ketika ada garis lurus dari nol itu fase plastik. Ketika dia udah melengkung itu fase elastik. Fase plastik itu ketika ditarik, dilepas dia akan kembali ke bentuk semula. Tapi ketika udah masuk lengkungan, itu fase plastik, yaitu fase dimana ketika sudah dilepas dia tidak akan kembali ke bentuk semula. Baik, kita akan masuk ke response strain ya, dengan bentuk-bentuknya atau dengan jenis-jenisnya. Contohnya various type of strain response to unimposed stress. Jadi di sini jenis dari strain yang berkaitan dengan perlakuan tegangan di situ, yaitu stress dan waktu. Stress itu tegangan dan time itu waktu. Atau kita bisa melihat strain dan time, strain dan waktunya gitu. Baik, kita akan masuk ke bagaimana stress and strain. Jadi tegangan dan regangan suatu material, seumpamanya dia ditarik, maka dia akan memberikan suatu grafik tegangan-regangan dengan ciri yang berbeda. Contoh metal itu biasanya pada gambar A. B itu termoplastik material. Jadi termoplastik dia akan bisa didaur ulang gitu ya, contohnya ya. Kemudian elastomer dan getas. Material getas itu pada gambar yang D. Nah, stress and strain pada suatu material itu sangat penting. Jadi grafik ini bisa menunjukkan bagaimana perlakuan material dan bagaimana kita menempatkan atau memperlakukan material itu pada aplikasi yang dipakai. Jadi ketika material dia punya elastic limit atau limit elastik, kemudian dia punya plastik ya. Nah, itu bisa dilihat berapa panjang zona plastiknya, berapa tinggi elastic limitnya, itu diperlukan untuk mengukur benda-benda atau untuk mengukur suatu material sehingga tepat untuk dipakai di suatu aplikasi. Contoh untuk struktur kekuatan jalan dia harus pakai material apa, itu yang cocok. Dia bisa melihat pada grafik stress and strain-nya.
Perbedaan antara benda brittle, getas, moderate ductile atau ulet yang ya pertengahan atau high ductility. Jadi ada material yang sangat ulet itu. Bisa dilihat pada di sini ya gambarnya. Nah, untuk material yang memiliki fase elastik dan plastik, dia memiliki plastic deformation. Cirinya plastic deformation itu ketika dia di unloading, ketika ditarik kemudian dilepas, dia tidak akan kembali ke titik semula. Nah, ketidakkembalian suatu material ke titik semula atau ke bentuk semula itu tanda-tanda dia sudah memasuki areal plastik ya. Nah, ada di sini biasanya ada dua, ada upper yield point, ada lower yield point. Baik, kita akan masuk ke bending test. Itu biasanya ada 3, ada 3 point bending, ada 4 point bending ya. Perbedaannya bisa dilihat pada gambar di slide 11. Kemudian ada juga uji kekerasan. Jadi seberapa keras, berapa kuat sih suatu material itu, maka diuji dengan hardness test. Di sini ada Brinell. Contoh tesnya Brinell, Vickers, Knoop, sama Rockwell. Nah, bagaimana bentuknya? Perbedaannya itu pada ukuran, kemudian pada mata untuk menumbuk permukaan itu. Nah, hardness test itu berdasarkan bentuknya, itu dia diperlakukan untuk jenis material yang diberi load atau tekanan ya, yang berbeda. Contoh yang paling kuat itu Brinell, itu loadnya sampai 3000 kg. Ada Brinell juga 500, Rockwell A itu 60 kg, kemudian Rockwell C 150, Rockwell F 60, Vickers 1 gram sampai 1 kilo, mikro, ada yang makro atau dengan Knoop. Bisa dibaca langsung pada tabel di slide 13. Nah, di slide 14 ini kita bisa melihat jenis-jenis hardness-nya. Ada Knoop hardness, ada Brinell, Rockwell, ada Moore ya. Bisa dilihat ukuran-ukurannya. Kemudian ada uji impact, contohnya untuk material yang akan dipakai pada otomotif atau pada transportasi yang kemungkinan besar akan mengalami impact ya. Kita bisa melihat ada CARPI, ada IZOT test ya di slide 15. Baik, ini adalah kata-kata penyemangat kita. Menjadi baik itu sebenarnya adalah naluri setiap manusia, tapi menjadi jahat itu pilihan bagi setiap orang.